Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Pemirsa DKTV yang dimuliakan, beserta sahabat-sahabat DKTV yang tercinta. Kondisi kita hari ini dalam menikmati, dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun 2025 atau 1446. Di antara hikmah yang terdapat dalam bulan Ramadan itu adalah diturunkannya Al-Quranul Karim. Qala ta'ala, Al-Quran itu diturunkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai pembeda antara yang baik dengan yang buruk, serta sebagai tuntunan bagi umat manusia semua. Bukan hanya terkhusus umat muslim saja, tapi Allah pakai kata An-Nas. Kemudian kita lihat sekilas apa saja konten kandungan Al-Quran itu. Di antaranya kita dapat Islam itu memiliki beberapa aspek. Yang pertama aspek akidah. Dalam Al-Quran dituntun bagaimana akidah. Akidah ataupun tauhid ataupun keimanan. Akidah, keyakinan seseorang dalam beragama. Tauhid bagaimana dia mengesahkan Allah. Dan keimanan bagaimana dia mengimani. Kemudian keimanan yang kuat kepada Allah, mentauhidkan Allah. Dia mesti ada buahnya berupa ibadah. Kalau betul imannya, tentu ibadahnya ada. Ibadah tersebutlah muncul dari adanya keimanan. Dengan dia yakin, maka dia melakukan ibadah sebagai tuntunan. Adapun ibadah yang dilakukan itu baru sekedar hablum minallah, komunikasi dengan Allah. Belum lagi ibadah yang berpengaruh kepada manusia, yaitu hablum minannas. Dengan demikian ibadah akidah yang kuat dia dilaksanakan dengan diwujudkan dengan adanya ibadah. Kemudian ibadah tadi berpengaruh kepada masyarakat, itu namanya hablum minannas. Saudara DKTV yang dimuliakan Allah, tidak cukup waktu kita untuk menguraikan bagaimana tuntunan akidah, tuntunan ibadah, tuntunan tentang akhlak. Tapi paling tidak kita ambil simpel saja. Seorang hamba Allah, dia sudah ditanamkan keyakinan, keimanan dari kecil, mulai dari orang tua, pendidikan, sekolah, di surau, di kampus dan sebagainya, dia sudah beriman. Dan keimanan itu dia sudah jalankan sebagaimana akhlak, ibadahnya, salat, puasa, termasuk sekarang puasa, lalu kemudian zakat, sedekah dan sebagainya. Nah, ibadah-ibadah tersebut ada yang terkait nanti dengan sosial. Kalau misalnya sholat itu baru bisa dikatakan benar kalau di tengah masyarakat dia tanha anil fahsya'i wal munkar. Dan bagaimana dengan ibadah lain? Ibadah lain walaupun dia khusus kepada Allah, tapi dia harus berinfak kepada sosial. Orang yang sholat, sikap, perkataan, perbuatan dia mesti tercermin kalau dia musallin. Musallin tersebut adalah orang yang sholatnya rutin, bukan bolong-bolong. Musallin orangnya rutin, kontinu sholat. Kalau orang sholat bisa saja 1-2 kali dia sholat. Tapi kalau musallin sholatnya tidak tinggal-tinggal. Maka musallin tadi dia selain dia berkeyakinan, dia beribadah, dia praktekkan di tengah masyarakat. Sekarang puasa secara individu seseorang itu menahan makan dan minum.
tapi secara sosial dia ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang tidak ada yang mau dimakan. Kemudian dengan kebersamaannya berbuka, membagi takjil. Dengan membagi takjil, orang yang membagi makanan kepada orang yang berbuka tadi untuk berbuka, dia mendapatkan nilai seperti nilai orang yang puasa tanpa mengurangi. Maka dari itu ibadah dia mesti ada pengaruh kepada tingkah laku dari pribadi dan tingkah laku pada sosial. Kemudian akhlak. Akhlak ini buah dari akidah dan ibadah. Ada beda antara akhlak dengan etika. Pemirsa yang saya muliakan, kalau etika seluruh manusia di dunia beriman apa tidak, dia bisa bicara etika. Bagaimana aturannya ini, misalnya di daerah negara-negara non-muslim, teratur, susunan benda-benda teratur. Tapi tidak bisa kita katakan akhlak. Kalau akhlak, dia teratur, dia tersusun rapi dengan adanya tuntunan yang datang dari Allah Azza wa Jalla, yaitu Al-Quranul Karim ataupun kitab-kitab samawi. Nah, jadi akhlak, perilaku yang muncul dari keyakinan terhadap kitab suci yang dicontohkan oleh para nabi, dan ini mesti tercermin bagi seorang yang sudah melaksanakan ibadah. Orang yang puasa, umpamanya dia memahami kalau puasa itu junahun. What is junahun? Perisai, benteng. Seseorang yang sedang puasa, ketika ada seorang mengajak dia berbicara, berdialog tapi yang tidak baik, dia mesti mengatakan maaf, saya lagi puasa. Nanti batal puasa kita, rugi. Terus nanti saja habis puasa, bukan begitu. Sedangkan puasa saja dia tidak mau, apalagi di luar puasa dia juga tidak mau. Kenapa? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Orang yang benar sholatnya, dia mesti terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Dan setelah ibadah sholat, zakat. Nah, di bulan Ramadan, zakat akhir-akhir Ramadan itu ada zakat fitrah. Zakat fitrah itu juga termasuk bantuan sosial kepada miskin, fuqara wal masakin. Saudara TV yang saya muliakan, mari kita bersyukur pada Allah. Allah turunkan Al-Quran yang terpelihara. Satu huruf saja kita robah akan ribut seluruh dunia. Berbeda dengan kitab-kitab yang lain yang sudah tidak lagi kita tahu temukan yang aslinya. Dan Al-Quran bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa ibu kita, dia bahasa Arab. Maka orang yang luar dari Arab yang tidak berbahasa Arab, kata Allah, la'alakum ta'qilun, agar kamu memikirkan, mencerna, belajar bagaimana to understand, how to understand, bagaimana memahami. Apalagi bacaan salat kita bukan bahasa Indonesia. Tidak sah salat kita kalau kita merubah dengan bahasa Indonesia, mesti bahasa Arab. Nah, tentu kita berupaya untuk mempelajari, memahami bacaan salat. Inilah diantara misi ataupun tujuan dari fakultas dakwah, mengajarkan bagaimana mahasiswa, bagaimana insan di UIN ini bisa menyebar kebaikan kepada masyarakat umum dengan menyampaikan dakwah bil lisan, dengan mimbar, di podium, dakwah bil hal, dengan adanya seperti pembagian takjil, pembagian minuman, makanan di Jumat Mubarakah dan sebagainya, serta santunan sosial lainnya. Mudah-mudahan program ini bisa jalan terus dan semakin berkembang untuk masyarakat umum tanpa batas. Barangkali demikian. Atas perhatiannya, ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.